Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ada seorang kiai yang dalam ceramahnya itu dia menyampaikan hal tentang politik. Oke ya. Jadi di sini dia melakukan analisa atau penelitian kepada perjalanan Pak Jokowi dan kemudian dia mengambil kesimpulan dan menyampaikan itu di depan orang-orang, mungkin umat atau di depan media, yang dimana ini cukup memprovokasi masyarakat dengan penilaiannya. Tapi saya juga tidak mau mengambil kesimpulan untuk mengatakan ini provokasi. Kalian teman-teman sendiri yang akan menilai sendiri. Nah, seharusnya seorang pemuka agama itu it's okay kalau mau bicara politik. Akan tetapi, seharusnya seorang pemuka agama itu mengajak setiap para umatnya, setiap para pengikutnya untuk tetap menjaga rasa damai, menjaga sebuah rasa toleransi antara umat beragama dan sebagainya. Membawa pesan damai ya seperti itu. Agar supaya oke boleh kita berbeda pendapat pilihan akan tetapi jangan membuat itu pemecah. Pokoknya seharusnya ya mereka yang paling tahu, pemuka agama yang paling tahu. Saya pikir ini andil yang harus diambil oleh mereka yang mempunyai jabatan sebagai orang-orang yang diikuti karena mereka adalah pemuka agama, adalah seorang misalnya pendeta atau kiai. Seharusnya mereka menyampaikan hal-hal yang menyejukkan, meredam setiap panasnya politik ini, dan mengajak setiap orang-orang yang mengikut mereka itu untuk tetap tenang, jangan pecah hanya karena perbedaan pendapat. Akan tapi di sini kita akan melihat bagaimana seorang kiai yang menganalisa kepada Pak Jokowi dan kemudian menyimpulkan suatu hal dan menyampaikan kenapa semua pejabat takut dengan Pak Jokowi. Kita akan sama-sama saksikan ya. Kita akan sama-sama saksikan penyampaiannya, sebuah ceramahnya dengan original video di deskripsi. Dari waktu ke waktu, presiden ini seperti menapaki sebuah tangga. Dia semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Makin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makin otoriter. Ya. Makin angkuh, makin otoriter. Jadi kalau kita selama ini mengatakan presiden pelongo-pelongo, sebetulnya enggak. Dia hanya tampilannya aja pelongo-pelongo, tapi sesungguhnya pikirannya luar biasa. Faktanya apa? Petinggi negara di Indonesia ini semuanya takluk. Bahkan Ibu Megawati yang menjadikan dia presiden dikhianati sedemikian rupa pun nggak berani memecat presiden. Dikhianati. Para tokoh-tokoh besar partai politik kita, mulai Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, SBY, Yusril Eza Mahendra, Anies Mata, Zulkifli Hamzah, semua tekuk lutut kepada Jokowi. Jadi pelongo itu hanya kemasan. Fakta menunjukkan semua takluk. Nah, kita yang di sini pun dipaksa takluk untuk tidak bisa melakukan pemakzulan. Itu fakta. Dan dia berhasil membuat skenario. Kita next ya. Dan setelah dikalkulasi juga paham bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakzulan khususnya secara konstitusional. Nah, tadi muncul referendum, muncul gerakan rakyat, people power dan sebagainya. Itu kan jalan lain ketika situasi negeri ini tidak memungkinkan pemakzulan secara konstitusional. Bapak dan Ibu, setiap ada yang membicarakan tentang pemakzulan, saya teringat Juni 2022, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur bertemu di Gedung Astranawa. Pada waktu itu sudah berkesimpulan bahwa Pak Jokowi memang sudah harus dimakzulkan. Itu 1,5 tahun yang lalu. Mengapa? Pertimbangannya sama. Banyak dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Kita sebut satu persatu yang Bapak Ibu sebut di depan tadi. Ditambah dengan satu
analisis faktual bahwa banyak kebijakan dari presiden ini yang menyengsarakan rakyat. Contohnya, Satu, melanggar konstitusi, sisi lain banyak kebijakan yang mestinya itu bijaksana tetapi malah membuat situasi itu makin runyam, rakyat yang dirugikan dan kemudian lebih banyak ke pihak oligarki. Itu fakta. Dan dari waktu ke waktu presiden ini seperti menapaki sebuah tangga, dia semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Makin angkuh, makin otoriter. Ya, itu terasa. Jadi kalau kita selama ini mengatakan presiden pelongo-pelongo, sebetulnya enggak. Dia hanya tampilannya aja pelongo-pelongo, tapi sesungguhnya pikirannya luar biasa. Faktanya apa? Petinggi negara di Indonesia ini semuanya takluk. Bahkan Ibu Megawati yang menjadikan dia presiden dikhianati sedemikian rupa pun nggak berani memecat presiden. Dikhianati. Para tokoh-tokoh besar partai politik kita, mulai Pak Prabowo, Erlangga Hartarto, SBY, Yusril Eza Mahendra, Anies Mata, Zulkifli Hamzah, semua tekuk lutut kepada Jokowi. Jadi pelongo itu hanya kemasan. Fakta menunjukkan semua takluk. Nah, kita yang di sini pun dipaksa takluk untuk tidak bisa melakukan pemakzulan. Itu fakta. karena hanya sebagian kalian ya. Dan dia berhasil membuat skenario menyandera kita bersama. Kalau kita sekarang nekat pemakzulan, kita sendiri juga khawatir tiba-tiba dia membuat perpu keadaan darurat, pilpres ditiadakan. Ya kan, ada kekhawatiran kok di kita, sehingga kita ragu-ragu bergerak. Nah, disitulah sebetulnya kita, ya meskipun dengan senyum kejut, kita harus angkat topi. Luar biasa ini si pelongo-pelongo ini. Licikannya. Itu terjadi betul. Siapa di negeri ini yang sekarang berani melawan Jokowi? Ya kita. Tapi hanya sebatas begini. Maaf kalau saya mengatakan sebatas begini, memang itu yang bisa kita lakukan. Meskipun tetap saya menghargai, kami menghargai. Kenapa? Kita sejak 1,5 tahun lalu memang menginginkan Presiden Jokowi memang dari dulu ya, memang menginginkan Pak Jokowi mundur. Ditambah kesini makin jadi kelompoknya Pak Amin Rais mungkin ya. Cawe-cawe itu produk baru. Iya kan? Sebelum itu nggak ada cawe-cawe. Oke, kita sudah mendapatkan klip. Jadi kalian bisa melihat bagaimana mereka melakukan analisa kepada Pak Jokowi dan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu luar biasa liciknya. Pak Jokowi itu otoriter katanya. Dan juga tidak ada satupun yang berani melawan Pak Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa petinggi-petinggi partai, tokoh-tokoh penting politik itu dipaksa untuk tunduk dan takluk. Rakyat juga dipaksa untuk takluk juga karena kekuatan seorang Jokowi. Nah, saya pikir mereka dari tahun lalu ya sudah menginginkan Pak Jokowi dimaksulkan. Ya, akan tapi ini sebelum terjadi yang kontroversi dalam keputusan MK yang melibatkan Pak Jokowi soal Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti ini ya. Kan ini dari tahun lalu, tapi kenapa mereka mengatakan bahwa rakyat ingin menggusarkan atau memaksulkan Pak Jokowi, akan tapi kok rakyat Indonesia kepuasannya itu begitu tinggi kepada Presiden Jokowi? Seperti apa yang mereka sampaikan itu terbalik. Teman-teman sendiri bisa menyimpulkan semuanya. Tapi kenapa sampai hari ini ya? Ini saya juga heran. Semakin besarnya gelombang tentang isu politik dinasti, isu tentang Mahkamah Konstitusi, isu tentang bagaimana Gibran maju sebagai cawapres dan seorang Pak Jokowi berusaha untuk terlihat netral. Akan tapi begitu banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang merencanakan sesuatu. Tapi sampai hari ini kemarin Pak Jokowi datang ke Manado ya, di tempat saya, itu masih banyak sekali yang mengagumi. Banyak, itu dibanjiri dengan ribuan orang. Dan pasti kemanapun Pak Jokowi ke sana pasti akan seperti itu. Seperti masyarakat ini diam-diam tapi
mengikuti mendukung langkah Pak Jokowi yang mungkin masyarakat mungkin menilai bahwa Pak Jokowi sedang memperjuangkan sesuatu. Dengan tantangan ya orang-orang seperti mereka ini yang mengatakan ingin mengusulkan Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi luar biasa liciknya, mengatakan Pak Jokowi otoriter, padahal selama ini kelompok mereka mengatakan Pak Jokowi itu dengan habis-habisnya mereka mengatakan Pak Jokowi seperti ini dan seperti itu sejak pertama dia memimpin. Akan tapi sejak pertama dia memimpin, sejak itu dia dihujat, dia difitnah, hina, dan sampai hari ini dia tidak menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk menghakimi orang yang memfitnah beliau. Bahkan ada lagi yang buat muak para pengacara dengan mereka melakukan gugatan ijazah Jokowi lagi ya. Itu bikin muak. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.